Informasi pertama kami, saudara, di saat menikmati sore hari, warga tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan dikejutkan saat sebuah kapal tongkang menabrak rumah mereka. 4 rumah rusak parah beserta perabotannya yang hanyut ke sungai. 2 kapal meledak di perairan Laut Utara Lamongan, Jawa Timur pada Kamis pagi. Dari 17 ABK yang menjadi korban, 2 orang meninggal dunia. Sebuah ambulans terjebak banjir dan nyaris hanyut. Ambulans nekat menerobos banjir yang menerjang Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat untuk mengambil obat. Informasi lainnya akan hadir usai lagu Indonesia Raya berikut ini. Cuaca ekstrim melanda Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis sore. Banjir menggenangi sejumlah akses jalan, diantaranya di depan Pasar Cikurubuk. Seorang pria pemilik tempat cucian mobil di Prabu Mulih, Sumatera Selatan ditemukan tewas mengenaskan. Setelah diusut, saudara, pelaku pembunuhan tak lain merupakan 2 karyawan korban yang mengaku sakit hati karena diperlakukan kasar oleh korban. Bareskrim Mabes Polri menetapkan ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumatmaja menjadi tersangka kasus kekerasan seksual anak dan penyalahgunaan narkoba. Kasus ex-Kapolres Ngada ini menjadi perhatian Menko Polkam Budi Gunawan yang memastikan Polri akan serius menangani kasus ini. Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa selama 10 jam di Kejaksaan Agung. Ahok diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. KPK merilis 5 nama tersangka yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Salah satu tersangka merupakan mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi. Penunjukan musisi Ivan Seventeen sebagai direktur utama. Masih heboh soal penunjukan musisi Ivan Seventeen sebagai direktur utama PT Produksi Film Negara atau PFN. Publik menengarai ada politik balas budi di balik penunjukan Ivan sebagai dirut PFN. Polemik kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terus bergulir. Menurut Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto yang menjabat Seskap Letkol Teddy tidak perlu mundur dari TNI. Sedangkan Menko Polkam Budi Gunawan menilai kenaikan pangkat Letkol Teddy sudah sesuai aturan yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan ratusan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Istana Negara. Pertemuan tertutup selama 4 jam membahas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan integritas kampus. Kita ke informasi mancanegara, saudara. Aksi unjuk rasa di Buenos Aires, Argentina berujung bentrok. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Kabar gembira untuk guru aparatur sipil negara. Anda kembali di Liputan 6 pagi, saudara. Sehari jelang sidang perdana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Setelah ditunda 1 bulan, Kementerian Keuangan merilis laporan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada Januari hingga Februari 2025. Laporan tersebut, saudara, mencatat APBN sudah tekor 31,2 triliun rupiah. Ada kabar gembira bagi Anda yang bekerja sebagai guru berstatus aparatur sipil negara di daerah. Pemerintah meluncurkan mekanisme baru di mana tunjangan guru akan langsung ditransfer ke rekening guru. Tidak lagi melalui rekening pemerintah daerah seperti yang terjadi saat ini. Komisi 1 DPR RI mendengarkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan media konvensional terkait aturan undang-undang penyiaran. Para pemangku kepentingan media konvensional ini meminta agar undang-undang penyiaran dimutakhirkan karena tidak lagi relevan dengan perkembangan media saat ini, khususnya di tengah derasnya arus media digital. Hat-trick Bruno Fernandes membawa Manchester United. Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 pagi. Kementerian Perdagangan bersama Bareskrim Polri meninjau produsen minyak kita di Karawang, Jawa Barat. Produsen minyak kita ini dinilai telah mencurangi isi kemasan minyak kita. Tidak terasa, saudara, hari berganti hari saat Ramadan, Lebaran pun semakin dekat. Bersiap merayakan Hari Raya Idul Fitri, warga Kulon Progo, Yogyakarta rela antri panjang demi menukar uang baru.
Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Hat-trick Bruno Fernandes membawa Manchester United menundukkan Real Sociedad 4-1 di Old Trafford. Kemenangan ini mengantar Setan Merah menyegel satu tempat di babak perempat final Liga Eropa. Saudara, datang dan hadirilah acara Gema Ramadan di Ice Hall 10 BSD tanggal 15 hingga 16 Maret 2025 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara ini tentunya gratis atau tidak dipungut biaya sepeser pun. Jangan lupa follow akun IG @gemaramadan.official untuk informasi lebih lanjut. Dan demikian Saudara, liputan 6 pagi hari ini. Jangan lupa saksikan selalu informasi aktual tajam terpercaya lainnya melalui layar SCTV dan akun YouTube Liputan 6 SCTV. Pastinya jangan lupa di-subscribe. Kalau begitu saya Gracia Ben dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam SCTV.